Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis yang mulia dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disusun oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Memasuki al-hadithus sadis, hadis yang ke-6. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, An Abi Abdillah An-Nu'man ibn Bashirin radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari sahabat yang mulia Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, namun di antara keduanya ada hal-hal yang syubhat, yang masih samar, apakah halal atau haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Maksudnya mereka tidak tahu apakah halal atau haram, masih belum jelas. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi, maka barang siapa menjauhi yang syubhat itu, yang masih samar tersebut, dia sungguh telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami, namun barang siapa yang terjerumus dalam hal-hal yang syubhat, yang hukumnya belum jelas apakah halal atau haram, maka dia telah terjerumus atau akan terjerumus dalam hal yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar ladang gembalaan orang lain. Yushiku an yarta'a fihi, hampir-hampir gembalaannya tersebut akan masuk pada ladang milik orang lain. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah setiap raja memiliki wilayah batasan. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah sesungguhnya batasan Allah adalah apa-apa yang dia haramkan. Maka hendaklah kita menjauhi apa yang Allah haramkan tersebut. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasad ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kulluhu,
apabila segumpal darah itu baik, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Wa idza fasadal jasadu kulluhu, dan apabila segumpal darah itu rusak, maka seluruh tubuh akan menjadi rusak. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal darah itu adalah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala rahmatan wasi'ah. Inilah jemaah sekalian hadis yang keenam. Hadis yang sangat penting, berbicara tentang kewajiban menjaga agama dan kehormatan kita dengan menjauhi yang syubhat. Para ulama dahulu mengatakan ada 4 hadis seluruh ajaran Islam beredar padanya. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Inilah hadis arba'in yang pertama yang kita bahas. Hadis yang kedua, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ada dalam agama yang tidak berasal darinya, maka itu tertolak. Ini hadis yang kelima yang kita bahas sebelumnya. Hadis yang ketiga adalah hadis yang sekarang kita bahas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang syubhat, yang belum jelas hukumnya. Dan yang keempat, hadis ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Insyaallah taala kita bahas di pertemuan yang akan datang. Inilah jemaah sekalian kata para ulama 4 hadis. Kalau kita perhatikan seluruh ajaran Islam beredar pada 4 hadis tersebut. Maka yang akan kita pelajari di kesempatan ini adalah hadis yang ketiga. Jadi dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah adalah hadis yang keenam. Insyaallah taala kita akan meringkas paling tidak 10 pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Saya ringkas dari keterangan para ulama yang mensyarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tentu masih banyak pelajaran-pelajaran yang lain, namun insyaallah yang kita bahas di kesempatan ini adalah 10. Pelajaran yang pertama, bahwasannya segala sesuatu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, yang jelas kehalalannya. Yang kedua, yang jelas keharamannya. Yang ketiga, yang masih syubhat. Contoh, yang jelas kehalalannya seperti yang ada nasnya di dalam Al-Quran. Bahimatul an'am, hewan dari jenis al-an'am, yang kemarin kita sembelih di hari raya kurban, yaitu dari 3 jenis, onta, sapi, dan kambing. Ini jelas kehalalannya dengan nas dari Al-Quran. Ataupun yang didiamkan oleh syariat, maka hukum asalnya adalah halal. Seperti ayam, kita sembelih dengan nama Allah kemudian kita makan, tidak ada dalil yang melarang. Selama tidak ada dalil yang melarang, hukum asalnya makanan-makanan itu halal.
Ini yang pertama, yang jelas kehalalannya. Yang kedua, yang jelas keharamannya. Seperti yang ada nasnya di dalam Al-Quran, diharamkan memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun hewan itu, mau onta, sapi, kambing, ayam, kalau disembelih untuk persembahan kepada selain Allah, maka hukumnya haram dimakan. Atau sengaja disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka haram dimakan. Tapi kalau misalkan seseorang lupa menyembelih dengan menyebut nama Allah, bagaimana hukumnya? Maka ulama masih berbeda pendapat. Pendapat yang lebih kuat, halal dimakan. Kalau seorang muslim lupa menyebut nama Allah ketika menyembelih. Kemudian yang ketiga, yang masih syubhat. Ini inti pembahasan hadis ini. Hal-hal yang bersifat syubhat, artinya belum jelas hukumnya. Apakah itu halal ataukah haram? Maka jemaah sekalian, di sini berbeda-beda antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, antara ulama dan orang awam. Ulama mungkin tahu hukumnya, tapi orang awam tidak tahu. Bagi seorang ulama mungkin jelas hukumnya, tapi bagi orang awam belum jelas. Atau antara seorang ulama dengan ulama yang lainnya. Mungkin bagi sebagian ulama itu jelas hukumnya, tapi bagi sebagian yang lain belum jelas. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang pertama yang bisa kita petik dari hadis ini, tentang pembagian hukum-hukum yang ada dalam kehidupan kita. Apakah itu terkait dengan makanan dan minuman, atau mungkin pakaian, atau muamalat, cara kita bertransaksi, termasuk juga dalam ibadah, maka terbagi tiga. Yang jelas kehalalannya, yang jelas keharamannya, dan yang masih syubhat. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk kita menjauhi yang syubhat itu. Inilah inti pembahasan kita dalam hadis ini. Setelah kita mengetahui bahwa ada yang jelas halalnya, ada yang jelas haramnya, dan ada yang masih syubhat, apa yang kita lakukan? Kalau menjauhi yang haram itu sudah jelas. Itu sudah jelas. Namun di sini Nabi SAW ingin menekankan agar kita juga menjauhi yang belum jelas hukumnya, atau yang masih kita ragukan, apakah halal ataukah haram. Maka sikap yang benar hendaklah kita jauhi sampai jelas bahwa itu adalah halal, baru boleh kita lakukan. Kalau kita berikan contoh-contoh jamaah sekalian,
mungkin sangat banyak terjadi dalam hidup kita. Sebagai contoh, yang banyak pekerja atau pegawai tidak tahu, atau mereka masih ragu, yaitu menerima hadiah dari misalkan perusahaan rekanan atau dari klien atau seorang PNS, ASN menerima hadiah dari masyarakat. ASN di kecamatan misalkan atau di kelurahan, lalu ada masyarakat datang mengurus surat-surat, kemudian dia dikasih hadiah. Maka jemaah sekalian, ini banyak orang yang tidak tahu hukumnya. Belum jelas bagi dia apa hukumnya. Apakah halal atau haram? Seharusnya sikap seorang muslim dia jauhi. Dia tidak ambil. Dan ternyata kalau dia pelajari lebih lanjut, hukumnya haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadaya al-ummal gululun." Hadiah-hadiah untuk para pekerja adalah harta haram. Hanya saja harta haram tersebut sekarang menjadi tidak jelas. Kenapa? Karena suka dinamakan dengan nama-nama yang kedengarannya bagus. Contoh, uang pulsa, uang rokok, uang tip, dan lain-lain. Makanya perusahaan-perusahaan yang profesional itu bahkan menulis besar-besar di kantornya, karyawan dilarang menerima tip. Bahkan ada yang tulis di baju dinasnya, yaitu karyawan parkir. Pernah saya lihat di baju dinasnya dilarang menerima tip. Itu bagus, karena mereka sudah tahu hukumnya. Dan juga itu bisa merusak kinerja. Datang masyarakat mengurus surat-surat, pegawainya sudah tahu ini hadiahnya besar, maka dilayani dengan baik. Kalau yang nggak ngasih hadiah, nggak dilayani dengan baik, itu kan merusak kinerja. Itu diantara dampak negatifnya. Ini contoh. Kalau belum jelas bagi kita, seharusnya kita tinggalkan. Contoh lain, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau memberikan satu contoh. Syurbud dukhan, menghisap rokok. Kata beliau, kana minal mushtabih fi awwali dhuhurihi. Awal kemunculan rokok ini termasuk perkara yang syubhat, yang belum jelas hukumnya. Lakin tabayyan al-an ba'da taqaddumi tib, akan tetapi sudah jelas sekarang setelah dunia kedokteran semakin maju. Wa ba'da an darasan nas hal hadzal dukhan, dan setelah para ahli mempelajari hakikat rokok ini, qat'an bi annahu haramun, sudah jelas bahwa itu haram. Jadi maksud beliau, sekarang sebenarnya rokok itu bukan lagi syubhat, tapi sudah jelas haram. Dulu saja itu masih syubhat, sehingga ulama pun sampai beda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, karena mereka belum tahu hakikatnya. Tapi sekarang siapa yang tidak tahu hakikat rokok? Itu membahayakan. Bahkan jelas-jelas rokok itu membunuhmu. Maka kata beliau, untuk zaman sekarang rokok bukan lagi perkara syubhat, tapi sudah jelas haramnya. Kalau yang syubhat saja harus kita jauhi, apalagi yang sudah jelas haram.
Banyak lagi kalau kita berikan contoh. Yang penting kita tahu kaidahnya. Kalau kita lihat ini masih samar, halal atau tidak ya, maka jangan lakukan. Hindari, jauhi. Ini petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Pelajaran yang ketiga, hadis ini jemaah sekalian juga menunjukkan kepada kita keutamaan ilmu agama dan orang-orang yang berilmu serta orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena dengan ilmu hilang kesamaran. Jadi jelas hukumnya. Apakah halal atau haram? Dengan ilmu menjadi jelas bagi kita hukum-hukum, sehingga kita hanya melakukan yang halal dan menjauhi yang haram. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mempelajari ilmu agama atau melakukan satu cara untuk mendalami ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan masuk surga. Makanya nikmat besar kalau Allah berikan kepada kita taufik untuk menuntut ilmu. Oleh karenanya di majelis ilmu jangan tidur, jangan tutup mata. Ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Patut kita syukuri. Dan betapa nikmatnya hidup kita jika mudah kita berkomunikasi dengan para ulama. Jika ada ulama di tengah-tengah kita, maka mudah kita mendapatkan ilmu. Ada yang belum jelas, tinggal kita tanyakan. Ini nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga keutamaan orang yang bertakwa. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan furqan, ilmu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sebagaimana firman-Nya, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Kalau kalian bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan bagi kalian furqan. Sehingga dengan ketakwaan Allah memberikan bimbingan kepada kita. Maka menjadi jelas bagi kita mana yang halal dan mana yang haram. Dan hilang syubhat. Makanya termasuk kunci utama dalam menuntut ilmu adalah ketakwaan. Banyak orang yang susah menghafal ilmu. Kenapa? Karena maksiat. Ada juga yang sudah hafal tapi nggak ngerti, nggak paham. Kenapa? Karena maksiat. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi." Aku pernah mengeluhkan kepada guruku Imam Waqi akan buruknya hafalanku, yaitu pernah suatu hari hafalan beliau terganggu, padahal beliau dikenal sebagai
ulama yang sangat kuat hafalannya dan sangat cepat menghafal. Maka kata beliau, aku adukan ini kepada guruku Waqi'. Lalu beliau membimbingku untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau mengabarkan kepadaku, ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang suka maksiat. Dan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan, ada 4 sebab mengapa hukum itu menjadi samar. Ada 4 sebab mengapa hukum itu menjadi samar. Sebab yang pertama, kurangnya ilmu. Karena kurang belajar. Sehingga banyak hukum yang kita belum tahu. Tetapi Nabi SAW memberikan kepada kita solusi dalam hadis ini. Kalau belum tahu, ya jangan lakukan. Belum tahu hukumnya, apakah jelas halal atau haram, masih belum jelas, maka jangan lakukan. Itu solusinya. Dan tentunya hendaklah kita belajar. Ini yang pertama. Yang kedua, lemahnya pemahaman. Dia mungkin tahu ayatnya, tahu hadisnya, tapi dia nggak bisa memetik pelajaran. Dan disinilah perlu ilmu usulul fiqh untuk beristimbat, untuk memetik hukum. Apakah halal atau haram. Jadi nggak semua orang yang hafal ayat, hafal hadis, kemudian dia paham. Tidak semuanya. Maka kembali lagi harus lebih banyak belajar, membaca, mendengarkan penjelasan-penjelasan para ulama. Yang ketiga kata beliau, at-taqsir fit tadabbur. Kurang dalam mentadabburi. Tidak mau capek-capek untuk mendalami suatu permasalahan atau satu ayat atau satu hadis. Kurang luas bacaannya, sehingga tidak jelas baginya beberapa hukum. Dan yang keempat, ini yang paling berbahaya, yaitu niat yang rusak. Ini jemaah sekalian yang paling berbahaya. Karena niatnya rusak, maka Allah tidak berikan kepadanya pemahaman. Jadi orang yang menuntut ilmu itu harus ikhlas. Meskipun dia rajin menuntut ilmu, tapi niatnya tidak ikhlas, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya pemahaman yang baik. Dan bahkan Nabi SAW memberi peringatan keras bagi orang yang menuntut ilmu agama dan niatnya tidak ikhlas. Kata beliau, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa li'aradin minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya diharapkan dengan itu wajah Allah, artinya ilmu agama, tapi tidaklah dia pelajari kecuali untuk dunia, maka dia tidak akan mencium harumnya surga di hari kiamat. Juga beliau bersabda, man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihis sufaha aw yasrifa ilaihi wujuhan nas aw yasrifa wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahun nar. Barang siapa menuntut ilmu agar disejajarkan dengan para ulama, atau untuk mendebat orang-orang bodoh supaya dia terlihat cerdas, atau untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, kalau bahasa sekarang supaya viral, supaya top di medsos,
maka Allah akan masukkan dia ke neraka. Sehingga dia tidak memiliki pemahaman yang baik. Karena niatnya sudah salah dalam menuntut ilmu. Niatnya tidak ikhlas. Ini jemaah sekalian, 4 hal yang menyebabkan hukum-hukum itu menjadi samar. Oleh karenanya, pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, betapa nikmatnya ilmu agama, begitu pula keberadaan ulama, dan pentingnya ketakwaan, agar Allah menganugerahkan kepada kita furqan, ilmu untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang halal dan mana yang haram. Pelajaran yang berikutnya, yang keberapa sekarang? Yang ke-4 ya. Hadis ini menunjukkan tidak mungkin ada dalam syariat yang tidak diketahui oleh semua orang. Sebab Nabi SAW mengatakan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara-perkara yang syubhat itu, yang belum jelas hukumnya, tidak diketahui oleh katsirun minan nas, banyak orang. Di sini mengandung pelajaran. Berarti banyak orang juga tahu. Sebab Nabi SAW tidak mengatakan yang syubhat itu tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Beliau tidak bilang begitu. Yang beliau katakan tidak diketahui oleh banyak orang, bukan kebanyakan orang. Berarti banyak orang juga sudah tahu. Maka di sini ada pelajaran penting bahwa tidak mungkin ada dalam syariat suatu hukum yang semua orang tidak tahu. Itu nggak mungkin. Makanya kalau kita nggak tahu, pasti ada solusi. Yaitu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertanyalah kepada ahlu dzikir, yaitu ulama, kalau kamu tidak tahu. Oleh karenanya ini juga sekaligus bantahan kepada orang-orang yang mengklaim mereka punya semacam kelompok atau mereka sebut tarekat yang punya amalan khusus yang nggak diketahui oleh tarekat lain atau manusia umumnya. Ini mengada-ada di dalam agama. Tidak ada dalam Islam amalan seperti itu. Seluruh ajaran Islam diajarkan kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia, aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi enggak ada yang bersifat rahasia. Tidak ada ajaran Islam seperti itu. Kalau ada satu kelompok mengklaim ini ajaran khusus milik kami, maka itu bisa dipastikan berarti itu bid'ah di dalam agama yang mereka ada-adakan. Dan sudah kita bahas di hadis sebelumnya, setiap bid'ah itu sesat dan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sendiri yang menegaskan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak mungkin ada ajaran Islam yang tidak diketahui oleh semua orang. Tidak mungkin pula hanya dikhususkan untuk sebagian orang, lalu yang lain nggak boleh tahu. Dan bahkan mereka sampai berani membuat sanad-sanad
Katanya ini amalan khusus, kami wariskan. Lalu mereka buat sanadnya sampai kepada Abu Bakar, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai ke Umar, sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hanyalah klaim-klaim yang batil. Sanad-sanadnya tidak bisa dibuktikan kesohihannya. Pelajaran yang kelima, ini juga termasuk pelajaran yang sangat penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, yaitu perintah menjaga agama kita dan kehormatan kita. Dengan cara apa? Dengan menjauhi yang haram dan yang syubhat. Hadis ini memberi pelajaran penting agar kita bisa menjaga agama dan kehormatan kita. Maka hendaklah kita jauhi yang haram dan jauhi yang syubhat. Jemaah sekalian, yang dimaksud menjaga agama adalah menjaga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tidak dihukumi sebagai orang yang berdosa dan tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan menjaga agama. Sedangkan menjaga kehormatan artinya agar kita tidak dicela orang. Bukan berarti kita disuruh mencari keridhaan manusia, tidak. Kita hanya diperintahkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita juga tidak boleh dengan sengaja membuat manusia mencela kita atau sekedar curiga kepada kita. Ini juga dilarang dalam syariat. Jadi dalam syariat kita nggak boleh prasangka buruk kepada orang, tapi kebalikannya juga kita nggak boleh membuat orang berprasangka buruk kepada kita. Dua-duanya dilarang. Jadi jangan kita melakukan hal-hal yang membuat orang berprasangka buruk. Makanya suatu hari Sofia, salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, datang menjenguk Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang iktikaf. Karena sudah kemalaman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengantar beliau pulang. Ketika sedang jalan di kegelapan malam, tiba-tiba berpapasan dengan dua orang sahabat. Ketika melihat Nabi SAW, mereka langsung mempercepat langkah mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan, pelan-pelan saja. Yang di samping saya ini Sofia, istri saya. Artinya apa? Nabi SAW khawatir jangan sampai mereka berprasangka buruk. Jadi kita nggak boleh membuat orang berprasangka buruk kepada kita. Sehingga Nabi SAW perlu menjelaskan, ini bukan wanita lain, ini istri saya sendiri. Demi menutup pintu agar orang tidak prasangka buruk kepada beliau, atau menutup pintu setan. Jadi ini yang dimaksud dengan menjaga kehormatan diri kita, agar kita tidak dicela oleh manusia. Tetapi jemaah sekalian, kalau kita dicela karena melakukan yang benar, kita nggak usah peduli. Banyak orang yang sedih, kecewa, gundah gulana karena dicaci maki orang, dibully orang, apalagi dibully di medsos. Kalau yang dia lakukan itu adalah kebenaran, nggak usah dia pedulikan. Dia sekedar sedih, itu wajar. Tapi sepatutnya dia hilangkan kesedihannya, nggak usah dia pedulikan. Yang penting dia tidak melakukan yang haram ataupun yang syubhat. Dia mengatakan yang benar, tapi netizen belum bisa menerima karena mereka bodoh, mereka nggak ngerti hukum-hukum agama. Padahal yang dia katakan benar, nggak usah dipedulikan. Karena kita tidak mencari keridhaan manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita
Di antara sifat orang-orang yang Allah cintai, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencelah. Sebaliknya, sifat orang-orang munafik, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillah ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan, kami sudah beriman kepada Allah, tapi ketika dia disakiti di jalan Allah, dia jadikan gangguan manusia seperti azab Allah. Maksudnya, demi selamat dari gangguan manusia, dia tinggalkan kewajiban atau dia melakukan yang haram karena takut dicela orang, takut dimusuhi tetangga, takut dimusuhi keluarga. Maka yang sunnah dia tinggalkan, yang bid'ah dia lakukan. Na'udzubillah. Itu sifatnya orang-orang munafik. Jadi jemaah sekalian, kalau itu memang salah, kemudian kita dicela orang, maka kita harus jauhi. Tapi kalau kita melakukan yang benar dan mereka mencelah, tidak usah dipedulikan. Pelajaran yang keenam, husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya metode pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, dalam banyak hadis kita akan mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar pendidik atau guru yang terbaik dengan berbagai macam metode pendidikan yang sangat bagus, sehingga banyak juga ulama menulis buku-buku khusus yang berbicara tentang metode-metode pendidikan. Dan ini penting bagi setiap orang tua karena kita punya kewajiban mendidik anak-anak kita. Begitu pula para suami punya kewajiban mendidik istri. Hendaklah kita mempelajari metode-metode pendidikan Nabi Muhammad SAW agar mudah kita memahamkan orang yang kita ajarkan. Nah, di sini jemaah sekalian, ada paling tidak dua metode yang digunakan Nabi SAW. Yang pertama, Darbul Amthal, dengan membuat permisalan. Dengan membuat permisalan. Dan ini juga metode Al-Quran. Di surat Al-Ankabut ayat ke-43, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi wa ma ya'kiluha illal alimun." Itulah berbagai permisalan yang kami berikan kepada manusia dan tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berakal, mudah kita berikan permisalan, akan semakin memudahkan mereka untuk memahami. Maka Nabi SAW di dalam hadis ini memperumpamakan atau memberikan permisalan untuk menjauhi syubhat, seperti seorang pengembala, dia harus menjauhi wilayah gembalaan orang lain. Dia harus menjauhi wilayah gembalaan orang lain. Karena kalau dia sudah dekat, dia tidak akan bisa mengontrol hewan-hewannya kemudian masuk ke wilayah gembalaan milik orang lain. Hewan kan gak punya akal, sulit dibilangin, apalagi kambing, ditarik susah. Maka solusinya dia jangan mendekat ke sana. Itulah jemaah sekalian perumpamaan orang yang mendekat kepada yang haram, yaitu orang yang melakukan hal yang masih syubhat. Berarti dia mendekat kepada yang haram, maka tidak lama lagi dia akan terjerumus pada yang haram. Jadi ini metode Nabi SAW, berikan permisalan.
Yang kedua, berikan penekanan. Ini metode Nabi SAW yang kedua dalam hadis ini. Beliau memberikan penekanan, yaitu dengan kalimat ala, ketahuilah. Ini berapa kali beliau sebutkan? Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, setiap raja memiliki wilayah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah, wilayah larangan Allah adalah apa-apa yang dia haramkan. Beliau ulangi lagi, ala, ketahuilah, wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Apabila segumpal darah itu baik, seluruh tubuh menjadi baik. Kalau segumpal darah itu rusak, seluruh tubuh menjadi rusak. Beliau ulangi lagi, ala, ketahuilah, wahyal qalb. Segumpal darah itu adalah hati. Jadi beliau ulang-ulangi kalimat ala, ketahuilah. Ini untuk memberikan penekanan supaya orang yang dinasihati atau diajarkan itu perhatian. Diberikan penekanan supaya dia perhatian. Karena kalau kita ngomong sama orang nggak perhatikan, ya percuma. Kita capek ngomong, dia nggak perhatikan. Makanya di majelis ilmu jangan tidur, jangan tutup mata, perhatikan. Jadi ini metode Nabi SAW. Dan metode beliau untuk menarik perhatian juga banyak. Di antaranya beliau juga terkadang sebelum mengajarkan ilmu, beliau awali dengan bertanya. Seperti sabda beliau kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah kamu apakah hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Beliau bertanya lebih dulu, meskipun ini akan jadi lebih panjang waktunya, tapi penting. Karena buat apa kita ngobrol sama orang yang nggak perhatian? Dan juga kalau kita nggak perhatikan, padahal yang disampaikan itu ayat Allah dan hadis Nabi SAW, maka kita berdosa. Itu yang perlu kita pahami. Kita berdosa kalau ayat Allah disampaikan, hadis Nabi SAW disampaikan, kita nggak perhatian. Kalau orang tua kita ngomong saja kita harus perhatikan, bagaimana lagi ketika ayat Allah dan hadis Nabi SAW disampaikan, kita harus lebih perhatian lagi. Pelajaran yang ke-7, ini juga pelajaran yang sangat penting sekali yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu sadduz dzari'ah. Termasuk keindahan syariat adalah menutup semua pintu yang menjerumuskan kepada yang haram. Bukan hanya yang haram itu dilarang, yang mengantarkan kepadanya juga dilarang. Ini termasuk keindahan agama Islam. Kenapa? Karena mencegah itu lebih baik dan lebih mudah daripada mengobati atau mengatasi masalah yang sudah terjadi. Mencegah lebih mudah daripada menyelesaikan masalah yang sudah terjadi. Makanya kita bukan hanya dilarang zina, tapi juga dilarang mendekati zina. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan kamu mendekati zina, karena itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Bukan hanya zinanya yang dilarang, tapi juga hal-hal yang menjerumuskan kepadanya dilarang. Terutama syirik. Dosa syirik dilarang keras di dalam Islam. Maka semua yang mengantarkan kepada syirik juga dilarang keras. Oleh karenanya dilarang keras menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Sampai kata Nabi SAW, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah.
dilaknat pelakunya. Tapi subhanallah, sebagian orang hari ini malah menganggap itu adalah suatu amal soleh. Bahkan yang mimpin mereka melakukan itu orang yang mereka anggap ustadznya, kiainya, habibnya. Padahal dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pintu syirik. Dan hari ini bahkan sudah terbukti. Awalnya berdoa kepada Allah di kuburan orang soleh. Lama-lama dia berdoa kepada orang soleh itu, maka itu sudah syirik. Awalnya bahkan dia berdoa kepada orang soleh cuma untuk dijadikan perantara agar diteruskan doanya kepada Allah, maka itu syirik sekaligus bid'ah. Karena cara berdoa seperti itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan doa itu ibadah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Tapi tidak sedikit yang sudah sampai meyakini orang soleh itulah yang bisa mengabulkan doanya, yang bisa menolongnya. Gak perlu diteruskan doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pintu syirik itu gak ditutup, maka sangat berbahaya, akan menjerumuskan kepada syirik. Dan banyak lagi pintu-pintu kesyirikan yang dijelaskan oleh Nabi SAW agar kita jauhi. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Jangan kamu dekati perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi. Jadi larangan melakukan yang syubhat itu adalah pencegahan agar kita tidak terjerumus pada yang haram. Namun sebagian ulama berpendapat melakukan yang syubhat itu sendiri sudah masuk dalam kategori melakukan yang haram. Jadi ulama terhadap hadis ini beda pendapat. Apakah maksud hadis ini apabila seseorang terjerumus pada syubhat dia sudah melakukan yang haram, atau dia memasuki pintu kepada yang haram? Yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau, maksud hadis ini dia memasuki pintu kepada yang haram. Tapi ulama yang berpendapat dia sudah terjerumus yang haram, itu alasannya juga kuat. Kenapa? Karena itu juga nas hadis. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, dia telah terjerumus dalam yang haram. Kenapa? Karena yang syubhat itu dilarang oleh Nabi SAW, sehingga menjerumuskan diri dalam syubhat itu juga hukumnya haram. Yang jelas ini pelajaran penting. Hendaklah apa yang mengantarkan kepada yang haram kita jauhi. Pelajaran yang ke-8. Hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa kunci kesolehan atau kerusakan seseorang adalah berasal dari hatinya. Jelas hadisnya. Kata Nabi SAW, apabila baik hati seseorang, maka baik seluruh anggota tubuhnya. Apabila rusak hati seseorang, maka rusak seluruh anggota tubuhnya. Jamaah sekalian, ini bukan sedang berbicara tentang kedokteran ya. Bukan maksudnya di sini kalau hatinya kena liver kemudian nanti tangannya jadi cacat atau kakinya sulit bergerak. Bukan itu maksudnya. Tapi hati yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau hati yang kurang iman, maka akan membuat anggota tubuhnya terjerumus dalam dosa. Itu maknanya. Lisannya tidak terjaga, kata-katanya kotor. Kenapa? Hatinya memang kotor. Dan sebaliknya, kalau kita lihat seseorang itu berakhlak mulia, mentauhidkan Allah, beribadah sesuai petunjuk Nabi SAW, itu adalah cermin hatinya. Berarti hatinya adalah hati yang beriman, hati yang bersih dari dosa-dosa. Oleh karenanya jemaah sekalian, hadis ini mengingatkan kita
agar lebih memperhatikan kebersihan hati daripada kebersihan fisik. Betapa banyak orang memiliki perhatian besar untuk memperbaiki fisiknya. Beli skincare, pergi ke salon, pergi ke gym supaya tubuhnya sehat. Tapi dia tidak memperhatikan kebersihan hatinya. Gimana caranya membersihkan hati? Dengan ilmu agama. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menjauhi syirik, dengan menjauhi bid'ah, dan menjauhi semua maksiat. Itu kunci kebersihan hati. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa perbuatan-perbuatan maksiat itu akan mengotori hati bagaikan titik-titik hitam yang bisa sampai menutupi hati seseorang. Beliau bersabda, "Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa, muncul di hatinya satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba sukila qalbuhu. Namun kalau dia berhenti dari dosa itu, lalu memohon ampun dan bertobat kepada Allah, jadi bersih lagi hatinya. Jadi ini cara membersihkan hati. Kalau terjerumus dosa, segera bertobat. Wa in ada zida fiha. Akan tetapi jika dia tambah dosanya, maka titik hitam itu pun akan bertambah. Hatta ta'luwa qalbahu, sampai menutupi hatinya. Ini sudah berbahaya. Kalau titik hitam itu sudah menutupi hati. Wa huwa ran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah ar-ran, penutup hati. Alladzi dzakarallahu, yang Allah sebutkan di surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla, sekali-kali tidak. Maksudnya mereka bukan tidak bisa memahami Al-Quran. Al-Quran itu mudah dipahami. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Namun ada penutup di hati mereka sehingga mereka nggak bisa memahami Al-Quran. Kenapa ada penutup? Makanu yaksibun, karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Jadi jemaah sekalian, memperhatikan kebersihan hati itu lebih penting daripada kebersihan dan kebaikan fisik kita. Pelajaran yang ke-9, dalam hadis ini juga ada bantahan kepada orang-orang yang suka berbuat maksiat, lalu ketika diingatkan dia mengatakan yang penting kan hatinya baik. Ketakwaan itu katanya di hati. Jangan kamu lihat zohirnya saja. Maka jemaah sekalian, hadis ini membantah mereka. Kalau hatinya baik, pastilah tercermin dalam perbuatan ataupun ucapan seseorang. Jadi nggak mungkin misalkan ada seorang wanita yang hatinya baik, kemudian dia tidak menutup aurat, itu nggak mungkin. Karena hati yang baik itu yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak mau tunduk kepada syariat Allah, itu menunjukkan hatinya rusak. Meskipun mungkin dia bersedekah kepada orang, tapi kepada Allah dia kurang ajar. Itu kan hatinya rusak. Apalagi kalau di hatinya ada kesyirikan dan kekufuran. Jadi hadis ini menunjukkan kalau memang hatinya baik, pastilah terlihat pada tindak tanduknya,
pada tutur katanya, pada akhlaknya. Sebab Nabi SAW menegaskan, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Kalau hatinya baik, semua anggota tubuhnya, maksudnya perbuatannya, tutur katanya akan ikut menjadi baik. Namun apabila hatinya rusak, maka anggota tubuhnya akan ikut menjadi rusak, yaitu tindakannya, tutur katanya juga akan menjadi rusak. Pelajaran yang ke-10, yang terakhir jemaah sekalian. Para ulama juga mengatakan, hadis ini menunjukkan kepada kita, akal itu tempatnya di hati. Memang ada koneksi ke otak, tapi itu cuma cabangnya. Namun pusat akal itu ada di hati. Dengan hatilah orang itu mampu berpikir dengan akal sehat. Maka hati yang baik, akalnya pun menjadi sehat. Oleh karenanya jemaah sekalian, kita dapati orang-orang yang rusak hatinya, dia mampu melakukan hal-hal yang sama sekali nggak masuk akal. Lihat saja apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap kaum muslimin di Palestina. Sangat nggak masuk akal. Membakar anak-anak hidup-hidup, membom para wanita, bayi, dan orang-orang yang tidak berdosa, menghancurkan rumah sakit, sekolah, masjid. Diprotes seluruh dunia, mereka tidak malu. Karena akalnya memang sudah hilang. Sebab hatinya rusak oleh kekufuran dan kesyirikan mereka. Begitu pula orang-orang non-muslim, terutama di negeri mereka, hidup bersama antara laki-laki dan wanita tanpa ikatan pernikahan. Mereka anggap hal yang biasa, sama sekali nggak masuk akal, tapi mampu mereka lakukan karena rusaknya hati. Oleh karenanya, akal itu tempatnya di hati. Sebagaimana juga Allah tegaskan ini dalam banyak ayat. Di antaranya di surat Al-Hajj ayat ke-46. Afalam yasiru fil ard, tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Fatakunu lahum qulubu ya'kiluna biha, sehingga mereka memiliki hati ya'kiluna biha, yang dengannya mereka berakal. Oleh karenanya jemaah sekalian, orang-orang yang hatinya beriman, hatinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling cerdas, yang paling baik akalnya. Sehingga dalam Al-Qur'an seringkali Allah mengatakan, afala ta'qilun, tidakkah kamu berakal? Yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah berwasiat kepadamu agar kamu berakal. Makanya di antara keindahan ajaran Islam, semua ajaran Islam sesuai dengan akal sehat. Dan sebaliknya, semua yang bertentangan dengan ajaran Islam pasti bertentangan dengan akal sehat. Bisa diuji, bisa kita uji sendiri. Semua yang bertentangan dengan ajaran Islam pasti bertentangan dengan akal sehat. Contoh jemaah sekalian, yang paling parah, kebodohan yang paling besar adalah dosa syirik, seperti masih percaya kepada benda-benda, meyakini ada cincin, ada gelang, ada kalung, ada keris, kalau dipegang, disimpan, bisa mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Ini dalam Islam adalah syirik dan gak masuk akal sama sekali. Bagaimana mungkin cuma benda-benda seperti itu bisa mendatangkan manfaat bagi kita atau menolak mudarat? Atau percaya ada hari baik, hari buruk, hari sial, hari keberuntungan,
dalam Islam itu adalah syirik, dosa besar. Dan sangat bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana mungkin orang yang berakal percaya angka 4, angka 13 itu mendatangkan kesialan? Dan itu terjadi pada orang-orang musyrik. Ini bukan cerita di desa-desa. Di kota-kota besar yang katanya mereka sudah berpendidikan, tapi masih percaya hal seperti itu. Karena mereka nggak belajar agama. Buktikan saja kalau kita masuk di beberapa gedung pencakar langit, di hotel berbintang. Kita lihat saja di liftnya, ada nggak lantai 4 atau lantai 13? Kamar hotelnya nggak ada kamar nomor 4 dan kamar nomor 13. Sampai di perumahan-perumahan elit. Nggak ada rumah nomor 4, rumah nomor 13. Adanya nomor 12, kemudian 12A. Bahkan ada pesawat di Eropa. Ada sebuah maskapai di seluruh pesawatnya atau di pesawat tertentu tidak ada kursi nomor 4, tidak ada kursi nomor 13. Mungkin maskapainya nggak percaya, tapi penumpang dari negara tertentu dia nggak mau duduk di situ. Ini sama sekali bertentangan dengan akal sehat. Demikian jamaah sekalian, kalau kita uji semua yang sesuai ajaran Islam pasti sesuai akal sehat, dan yang bertentangan dengan ajaran Islam pasti bertentangan dengan akal sehat. Walhamdulillah, nikmatnya menjadi seorang muslim. Inilah yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik.